Sekarang kita masuk ke metode kedua dari jalan kimiawi, yaitu mengubah komponen-komponen biomasa menjadi bahan bakar kimia. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya. Karena dengan begitu Anda akan mendapatkan pelajaran-pelajaran energi terbarukan dan efisiensi dari channel ini. Kita mulai dengan melihat bahan peledak. Bahan peledak adalah bidang kimia biomasa yang tidak biasa, tapi penting dan ada hubungan erat dengan biomasa. Bahan peledak komersil pertama dibuat dari kayu, selulosa, dan gliserin yang telah direaksikan dengan asam nitrat. Reaksi ini menghasilkan nitroselulosa dan nitrogliserin yang juga menjadi bahan kimia industri utama untuk pembangunan jalan, obat-obatan, dan pertambangan. Bahan kimia energi bisa sangat berbahaya, tapi juga menunjukkan penggunaan kimia biomasa untuk energi dan proses dan hasilnya tidak dapat ditiru oleh bahan bakar fosil. Bioenergi berpotensi menjadi sumber energi yang cukup besar. Misalnya, 14 gram bahan organik RDX dapat digunakan untuk menghasilkan pulsa listrik 100 kV. Dengan menambahkan sedikit arus, ini setara dengan kekuatan 130 tenaga kuda. RDX lebih kuat daripada TNT, bahan peledak populer. RDX digunakan di dunia militer sejak Perang Dunia Kedua sampai sekarang. 16 gram nitroselulosa atau sedikit lebih banyak dari 1 sendok makan dapat menggerakkan peluru kaliber 50 dengan energi yang sama dengan truk sebesar 2 ton yang bergerak dengan kecepatan 16 km per jam. Dapat dibayangkan bahwa banyak sekali energi yang terkandung dalam paket biomasa yang sangat kecil. Bayangkan jika kita bisa menghasilkan listrik atau tenaga dari penggunaan bahan energetik yang terkontrol yang dihasilkan dari biomasa. Ini adalah bidang kajian dengan banyak potensi. Produk konversi kimia. Mengubah biomasa menjadi komponen artinya mengubah biomasa menjadi selulosa lignin dan hemiselulosa. Mengubah komponen biomasa menjadi produk berarti mengubah selulosa, lignin, dan hemiselulosa menjadi gula dan berbagai bahan kimia. Banyak proses kimiawi yang dipakai untuk memecah biomasa menjadi komponennya juga dapat digunakan untuk memecah komponen tersebut menjadi gula dan bahan kimia. Kita akan meninjau asam, enzim, katalis, dan metode oksidasi yang dapat memecah selulosa, lignin, dan hemiselulosa menjadi produk. Mari kita amati analogi yang penting dari sistem pencernaan manusia. Saat menonton video ini, kita semua sekarang sedang melakukan konversi biomasa secara kimia dan mekanis. Kita melakukan konversi mekanis setiap kali kita memotong makanan dengan tangan untuk membuatnya lebih kecil supaya bisa masuk ke dalam mulut. Kemudian kita mengunyahnya dengan gigi sebelum menelan. Ini juga merupakan konversi mekanis. Kita mengecilkan ukurannya supaya bisa masuk ke dalam reaktor, yaitu mulut. Kemudian mengunyahnya agar lebih mudah diuraikan di dalam perut. Demikian pula, dua bentuk konversi kimiawi juga terjadi, yaitu segera setelah mulai mengunyah biomasa, Anda mulai menambahkan enzim, yaitu bahan kimia protein yang mahal, ke dalam biomasa di dalam mulut untuk memulai proses pemecahan. Kemudian, setelah menelan, biomasa dibawa ke tenggorokan dan ke dalam reaktor khusus, di mana ia memulai konversi kimiawi kedua dengan dipecah dalam bak HCl atau asam hidroklorik atau asam klorida di dalam air yang memiliki suhu 37 derajat Celcius yang dinamakan perut. Biomasa sudah cukup hancur oleh konversi mekanis dan kimiawi ini hingga dapat digunakan sebagai sumber nutrisi bagi organisme hidup seperti manusia.
Untungnya sistem pada manusia telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta Maha Sempurna, dengan sangat baik. Sebaliknya, tidak ada sistem buatan manusia yang sempurna. Maka kita selalu menambahkan sejumlah asam segar dan satu atau beberapa enzim supaya proses terus berlangsung dalam sistem konversi biomasa. Mirip dengan analogi pencernaan tadi, industri etanol selulosa dibuat seolah-olah mirip perut sapi yang dibuat dalam bentuk robot alias pabrik. Di pabrik dilakukan penyederhanaan yang berlebihan dibanding sistem pencernaan sapi sesungguhnya, tetapi cukup akurat. Kembali ke penguraian biomasa dengan hidrolisis asam. Mengapa hidrolisis asam dengan asam klorida dan asam sulfat menarik? Karena bahan kimia yang sama dapat digunakan untuk memecah biomasa menjadi bagian-bagiannya dan juga dapat digunakan untuk memecah serat selulosa menjadi gula. Kondisi kedua reaksi memang berbeda dan serat padat perlu dipisahkan. Tetapi fakta bahwa kedua proses dapat menggunakan bahan kimia reaktif yang sama adalah sesuatu yang ideal. Karena ini berarti memperpendek langkah secara keseluruhan yang seringkali meningkatkan aspek ekonomi. Kita mengambil serat selulosa yang dihasilkan dari satu bak asam dan merendamnya dalam bak asam kedua hingga berubah menjadi gula. Kemudian kita mendaur ulang semua asam dan proses terus menghasilkan gula dan lignin dari biomasa. Perkembangan terbaru dalam industri bioenergi adalah hidrolisis tanpa asam. Bukannya menggunakan asam, justru menggunakan air subkritis atau superkritis untuk memecah serat selulosa menjadi gula. Proses ini memiliki manfaat tambahan untuk memecah hemiselulosa juga menjadi gula. Reaktor air subkritis dan superkritis memerlukan tekanan yang sangat tinggi, sehingga ini bisa menjadi proses yang rumit dan mahal, tetapi juga sangat bersih dan berkelanjutan, sehingga sangat menarik dibandingkan dengan menggunakan asam. Jika proses ini terbukti nanti ekonomis pada skala komersil, maka akan berperan besar dalam industri bioenergi. Kembali ke enzim. Enzim itu seperti robot nano. Enzim adalah bahan kimia yang sangat mahal karena harus diambil dari mikroba, tumbuhan atau hewan, dan kemudian dimurnikan. Enzim adalah katalis yang sangat efisien dan merupakan katalis yang tepat untuk memperpendek reaksi kimia, yang hampir tidak mungkin dilakukan dengan cara lain. Enzim bekerja pada suhu kamar, kondisi yang sangat moderat, dan mereka dapat memecah selulosa dan lignin dengan sangat efektif. Dalam beberapa hal, enzim mewakili reaktan kimia yang baik karena kemampuannya. Namun mungkin seperti robot nano, enzim mudah pecah jika kondisinya terlalu ekstrim atau sesuatu yang kimiawi merusaknya. Tantangan dengan enzim adalah harganya dan betapa mudahnya mereka rusak. Jika kita bisa melewati tantangan tersebut, enzim sulit dikalahkan. Sekarang kita lihat katalis logam yang dapat berbentuk aluminium, nikel, kobalt, ruthenium, dan palladium. Mereka digunakan di kilang minyak. Dalam beberapa kondisi, katalis logam yang berbeda dapat menyebabkan berbagai reaksi yang dapat mengubah selulosa menjadi asam, gula, atau bahkan bahan aromatik seperti bensin. Kekuatan katalis logam adalah lebih tangguh dan lebih murah dibanding enzim. Kelemahannya adalah tidak terlalu efisien, selalu ada pengorbanan. Katalis logam memiliki potensi terbesar untuk membuat bensin dari biomasa, misalnya mengubah selulosa dan komponen lignin menjadi bensin. Selagi reaksi ini membutuhkan hidrogen eksternal yang sedikit, potensi komersialnya besar karena membuat hidrogen cukup mahal. Molekul biomasa besar secara kimiawi didegradasi menjadi molekul yang lebih kecil, seperti ditemukan dalam proses pembuatan pulp. Pilihan bahan kimia, yaitu asam, enzim, dan katalis,
menentukan jenis produk dan kondisi produk. Tantangannya adalah bagaimana memulihkan bahan kimia dan memisahkan produk. Demikianlah video metode mengubah komponen biomasa menjadi bahan bakar dan kimia dengan jalan konversi kimiawi.